tergantung IP semester 3. IP semester 3-nya lebih dari 3,5, pasti lulus tepat waktu. Tapi kalau kurang, tergantung IP semester 4. IP semester 4-nya kurang dari 275, telat. Lebih dari 275, tergantung umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini series pertama untuk course data mining. Hari ini kita akan diskusi tentang data mining. Hari ini konsep dan teori, hari Minggu kita akan tentang praktisnya. Oke Bapak sekalian, sambil kenalan, nama saya Romi, Bapak sekalian yang ikut kelas-kelas saya, kemarin sudah saya jelaskan juga profil saya. Saya Romi Satrowono, saya lulus SMA tahun 93, setelah itu ikut program Pak Habibie ke Jepang, saya 10 tahun di sana. PhD saya di Software Engineering dan Machine Learning, jadi garapan saya tentang itu. Terus saya pulang ke Indonesia tahun 2004, saya jadi PNS di LIPI. Kemudian saya keluar, 2 tahun kemudian saya mendirikan Brainmatics. Kaki kiri saya bisnis, kaki kanan saya masih akademisi. Saya ngajar di beberapa program pascasarjana. Saya reviewer di banyak jurnal Scopus Index, Bapak sekalian. Terus kemudian saya pegang beberapa sertifikasi industri juga. Terus kemudian saya nggarap proyek tentang enterprise architecture, software development, juga tentang big data ini di banyak tempat. Textbooks, Bapak sekalian. Jadi orang data mining itu pasti akan kenal satu orang yang legendaris, namanya Ian Wheaton, Bapak sekalian. Ini bukunya saya beli ketika saya kuliah dulu. Saya kemudian banyak berkomunikasi dengan beliau juga. Ada beberapa gaya pembelajaran data mining yang saya ambil dari LaRose ini, Bapak sekalian. 5 peran data mining ini saya ambilkan dari bukunya si Daniel LaRose. Era 2010 datang yang lebih komprehensif, jadi Han and Camber. Kemudian diikuti satu lagi namanya Agarwal. Terus kalau ke mahasiswa saya belajar algoritma, biasanya saya minta baca bukunya Nong Ye. Isinya sistematis, algoritmik, cerita gimana cara ngitungnya, dan seterusnya. Khusus untuk tools, kalau kita mau pakai RapidMiner, bukunya Vijay Kotu, Predictive Analytics and Data Mining. Kasus-kasus beberapa data nanti saya ambil dari bukunya Matthew North gitu ya, Data Mining for the Masses. Ini bagus juga ngajarin kita berpikir bukan dengan cara orang komputer, tapi dengan cara orang non komputer yang berangkat dari masalah gitu ya. Nanti ini ada 2 pendekatannya data mining. Kita ketemu data, kita olah, atau ketemu masalah gitu ya, nanti kita lihat. Ya, jadi hari ini kita satu dulu konsep, plus saya kasih contoh beberapa proses yang ada di 2. Oke, jadi kita mulai Bapak sekalian. Ceritanya gini Bapak sekalian. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita sekarang dikelilingi oleh data Bapak sekalian, gitu ya. Jadi kita memproduksi data, sadar nggak sadar kita produksi, gitu ya. Saya datang ke rumah sakit, di sana ada data rekam medis. Saya ke perbankan, saya ngurus atau buka tabungan di bank. Di sana juga data saya direcord sama mereka. Data tentang kurs di Bank Indonesia, data tentang hari ini cuacanya akan apa, hari ini suhunya akan berapa, ada di BMG, gitu ya. Nah, yang agak sedikit dulu kita nyangkanya bahwa ini kayaknya nggak akan jadi data yang menarik, data yang bisa layak dijual olahraga gitu ya. Jadi ketika saya main game di masa muda dulu, Championship Manager Bapak sekalian, CM gitu ya, di era-era tahun 1996, 97 gitu ya. Cukup pakai 1 floppy aja itu selesai, dan di sana data pemain bola itu diberikan dengan random insting gitu aja. Tapi kemudian kalau kita lihat di era tahun 2005 ke atas, data tentang pemain bola sudah semakin bagus. Ternyata FIFA kemudian melisensikan data-data ini Bapak sekalian. Makanya kalau kita lihat, kalau kita main game Bapak sekalian, dulu penguasanya Winning Eleven Group, Konami Group ya. Tapi kemudian di era tahun 2012, 2013, kenapa kita mainnya berubah jadi FIFA gitu Bapak sekalian ya. 2013, 2014, 2020 sekarang, karena kemudian pemenang pembayaran royalti atau lisensi untuk semua pemain dan seterusnya itu kemudian dimenangkan oleh FIFA. Jadi ini ada satu yang menarik bahwa tadinya data olahraga gitu ya, data pemain ini nggak terlalu kita ngeh, kayaknya nggak akan jadi aset yang akan, ternyata sekarang mengerikan gitu ya Bapak sekalian ya. Jadi apakah Konami kemudian tinggal diam? Ternyata juga enggak. Konami kemudian mendekati setiap klub. Jadi misalkan Juventus itu kerjasama khusus dengan Konami.
Makanya kalau Bapak sekalian main game FIFA 2020 misalkan gitu ya, itu kenapa Juventus namanya nggak ada gitu ya? Wajah-wajah pemain-pemain Juventus termasuk Cristiano Ronaldo misalkan nggak senatural yang lain, itu karena lisensinya dipegang bukan lagi oleh EA Sport, pemilik FIFA gitu ya, FIFA 2020 dan seterusnya, tapi dimiliki oleh Konami. Ini menarik. Jadi kalau kita lihat sekitar kita ada data, sekarang mulai datanya jadi aset yang bisa kita jual belikan gitu ya. Nah, data itu tumbuh, kalau dulu kita ngomong bicara ketika tahun 2000 atau ketika saya kemarin menemukan SD card saya dari kamera yang saya beli tahun 1999, 32 megabyte, anak saya kaget, ini 32 megabyte bisa dipakai untuk apa ini gitu ya. Nyimpen musik saya aja paling cuma dapat ya 3-4 lagu aja gitu ya. Nih. Jadi padahal era itu gede banget. Saya bisa motret 300 image, Bapak sekalian. Jadi saya potret 300 image yang kemudian kalau saya lihat di tahun 2019-2020 ini ternyata image yang dihasilkan dari kamera itu ternyata kecil-kecil. Ternyata resolusinya dulu kecil banget gitu ya. Enggak segede yang sekarang. Makanya bisa muat banyak gitu kan. Terus Sloan Digital Sky Survey itu berhasil mengumpulkan 140 terabyte. Ini di era tahun 2000, kan waduh gede banget selama 10 tahun gitu ya. Tahun 2000 gede banget gitu ya. Sampai orang kaget, sekarang 140 terabyte bisa kita kumpulkan dalam 5 hari gitu ya. EBI itu mengumpulkan data 20 petabyte dan gede banget, padahal itu setahun gitu Bapak sekalian, itu setahun. Ini kalau kelupaan mata kuliah pengantar teknologi informasi, kilobyte itu 10⁻3, itu megabyte 10⁻6, gigabyte 10⁻9 dan seterusnya. Apakah selesai sampai di sini kemudian? Enggak, Bapak sekalian. Data itu tumbuh. Yang bikin tumbuh apa sih, Bapak sekalian? Nah, kita lihat behavior kita. Jadi kalau dulu web datang Tim Berners-Lee buat tahun 1989, aplikasi belum rame, Bapak sekalian. Saya ingat tahun 1996 itu akhirnya Amazon 94 ya, 95 lah Amazon ada, 97 Amazon nyampe ke Jepang. Waktu itu saya mulai beli buku lewat Amazon Jepang gitu ya. Itu masih web 1.0 gitu ya, yang kita nggak bisa terlalu banyak berkontribusi, nggak bisa terlalu banyak diskusi di sana, tapi kemudian datang sosial media yang kemudian kita kenal dengan era web 2.0. Nah, di sana mulai rame sekarang gitu ya. Facebook, YouTube, itu kita isi sendiri gitu ya, status-status kita di Facebook, terus kemudian komentar-komentar kita di Twitter gitu ya, itu kalau kita lihat Twitter itu 278.000 tweets setiap 60 detik ya, 1 menit gitu ya. Terus kemudian di Facebook itu 41.000 posting setiap detik bahkan dia gitu. Terus kemudian Spotify itu ngupload lagu 14 lagu dalam 60 detik. Jadi dalam 1 menit itu ada 14 lagu gitu ya. Makanya ketika bapak saya dulu ketika saya pulang ke Semarang biasanya nitip lagunya Didi Kempot, copy-in lagunya Didi Kempot gitu ya. Terus kemudian Lebaran 2 tahun lalu kok bapak saya nggak pernah nitip lagunya Didi Kempot lagi gitu ya. Saya tanya nggak pernah lagi apa sudah bergeser lagunya atau gimana? Oh enggak saya sekarang pakai Spotify nih. Jadi bahkan bapak saya yang umur 70 tahun sekarang pakai Spotify gitu ya. Amazon, kita diskusi 60 detik, itu Amazon terjadi transaksi 83.000 US dollar gitu ya. Jadi kalau kita lihat, data tumbuh karena memang perilaku kita berubah gitu Pak sekalian ya. Nanti kalau kita lihat rekaman, misalkan video kit saya ini, misalkan nanti direkam sama Mas Ari, dimasukkan ke YouTube, itu durasinya 1-3 jam gitu ya rata-rata, itu berapa file yang diproduksi itu hampir 1 gig gitu Bapak sekalian gitu ya. Jadi nanti dikompres lagi dan seterusnya. Jadi banyak banget data. Nah, efek dari Web 2.0 ini Bapak sekalian tsunami datanya muncul gitu ya. Jadi datanglah tsunami data. Sekarang itu kita Bapak sekalian kalau tercatat 7 miliar penduduk di dunia ini, berapa yang terrecord atau subscribe ke smartphone, jadi terregister di smartphone itu mencapai 7 miliar juga. Jadi 7 miliar penduduk dunia hampir semuanya terregister memiliki smartphone gitu ya. Kalaupun nanti berarti masuk anak-anak ya. Kalau anak lahir bapaknya kadang-kadang beliin handphone, handphone untuk anakku, dipotret-potret dan seterusnya gitu ya. Nih, jadi hampir semua orang pegang. Makanya
ketika kita terkena pandemi COVID ini, Bapak Ibu sekalian, ya shock, bener shock. Tapi kalau kita lihat, kita di rumah pun kita bisa produktif kayak sekarang kita ikuti gitu ya. Anak-anak kita, anak-anak saya dengan gurunya, mereka juga pakai Zoom misalkan atau pakai Google Meet, mereka tetap pembelajarannya datang, ngasih tugas juga tetap bisa gitu ya. Nih, jadi karena apa? Hampir semua orang sekarang IT literate. Nah, kalau tadi kita memproses 140 terabyte per 10 tahun atau per tahun, Google itu memproses 100 petabyte, jadi bukan lagi gig atau tera, tapi peta. Jadi 100 petabyte per hari di 3 juta servernya. Gitu ya. Facebook itu memproses 300 petabyte user data per hari. Ini kalau kita lihat, jadi hitungan-hitungan pemrosesan data itu Bapak sekalian bukan lagi terabyte per hari, gitu ya, gigabyte per hari, enggak, tapi 100 peta, 300 peta gitu ya. Perusahaan-perusahaan internet Bapak sekalian itu enggak lagi, oh saya punya server ada 3, enggak. Servernya 3 juta server gitu Bapak sekalian, kayak Google itu. Makanya Google itu menguasai 20% infrastruktur di dunia ya sekarang ya. YouTube itu memiliki 1000 petabyte video storage kalau kita lihat, makanya penguasanya Google, YouTube, Facebook seperti itu. Kita banjir data, apakah semua status Facebook itu bermanfaat? Ya banyak yang bermanfaat, tapi lebih banyak lagi yang nggak bermanfaat gitu ya. Jadi kita kebanjiran data, tapi kita miskin pengetahuan. Jadi ini John Naisbitt yang dulu menulis buku yang terkenal judulnya Megatrend di tahun 1988, dia udah memprediksi suatu saat kita akan kebanjiran data dan kita miskin pengetahuan. Kok bisa? Ya, karena data itu nggak pernah kita olah jadi pengetahuan. Gitu ceritanya Bapak Sekalian. Sekarang data itu sebenarnya fakta terekam tapi nggak membawa makna Bapak Sekalian. Gitu ya. Jadi misalkan data absensi mahasiswa, gitu ya. Nggak ada maknanya, karena apa? Namanya hilang, saya juga nggak tahu itu absensi siapa yang absen gitu ya. Datang sama pulangnya tercatat, itu kalau atributnya hilang, saya juga nggak tahu ini data apa gitu kan. Value dari data itu rendah, tapi kalau sudah kita olah jadi pengetahuan, value-nya akan meningkat gitu kan. Dan dengan pengetahuan itu kenapa value-nya tinggi? Karena pola yang dihasilkan dari data jadi pengetahuan, itu nanti kita bisa melakukan estimasi, prediksi. Oh, jangankan pengetahuan, informasi itu data yang kita kompilasi Bapak Sekalian. Itu aja sudah bisa bermanfaat banget untuk kita, apalagi kalau bentuknya nanti sudah ke knowledge gitu ya. Jadi nanti transformasinya data, informasi, pengetahuan. Jadi Bapak sekalian, ini tadi saya ceritakan Bapak sekalian, dampak penggunaan pengolahan data jadi pengetahuan, itu kalau kita dulu menyangka bahwa oh ekonomi dan seterusnya gitu ya. Nanti kalau Bapak sekalian lihat film judulnya Moneyball Bapak sekalian gitu ya. Jadi ceritanya gini Bapak sekalian, diperankan oleh Brad Pitt. Moneyball ini cerita tentang manajer baseball, tim Oakland Athletics, Bapak sekalian, yang dia barusan ditinggal 3 pemainnya, 3 pemain besarnya, terus kemudian si Brad Pitt, Billy Beane, manajer Oakland Athletics, ngomong ke owner, saya pengen beli pemain gitu ya. Ownernya ngomong nggak ada uang, saya nggak ada uang gitu ya. Nggak usah target juara, tapi bertahan aja dengan pemain yang seadanya aja gitu ya, Bapak sekalian. Nah, si Billy Beane ini kemudian dia mikir gimana caranya gitu ya. Sampai kemudian ketemu dengan salah satu orang statistik yang dia menulis bahwa nilai pemain baseball itu sebenarnya banyak yang overpriced, jadi dijual terlalu mahal, banyak yang seperti itu gitu ya. Nggak laku sebenarnya, tapi sebenarnya bagus gitu ya. Nah, dia melihat nilai dari pemain baseball itu, dia kasih nama kemudian dengan sabermetric. Nah, si Billy Beane yang diperankan Brad Pitt ini kemudian mengadopsi ini, dia kemudian merekrut pemain berdasarkan statistik gitu Bapak sekalian. Apakah berhasil? Dia perang lawan pelatihnya dulu, karena pelatihnya juga ini nggak mungkin kita rekrut pemain nggak boleh mukul misalkan gitu ya. Pemain baseball kan memang harus mukul gitu kan. Ini kita rekrut untuk lari gitu kan. Ini aneh gitu kan. Jadi ide pertama 1 bulan itu nggak di-accept dengan baik oleh pelatih tekniknya Bapak sekalian. Tapi kemudian bulan kedua si Billy Beane ngomong bahwa ikuti aja, kita lihat gitu ya. Terus kemudian pemainnya juga mulai dididik. Jadi pemainnya itu dididik Bapak sekalian. Kalau ketemu dengan pelempar bola seperti ini, namanya ini, kamu sebaiknya diamkan karena dia mencapai 80, dia biasanya sudah mulai melemah, pakai statistik Bapak sekalian gitu ya. Jadi penempatan pemainnya juga aneh-aneh. Orang yang biasanya di luar gitu ya, terus kemudian dia masukkan ke B1. Alasannya karena statistik dia di B1 bagus gitu ya. Nih. Awalnya kebingungan, tapi Oakland Athletics ini tercatat di tahun 2002, Bapak sekalian, memecahkan rekor yang dipegang oleh New York Yankees selama 100 tahun, nggak pernah pecah gitu ya. Dia berhasil menang
20 kemenangan berturut-turut, Bapak Ibu sekalian. Ini kemudian Billy Beans kemudian terkenal, jadi kalau kita lihat setelah dia bosen di baseball, dia kemudian ke sepak bola juga bantu Arsene Wenger, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau kita lihat dulu ngurusi Arsenal ya. Jadi kalau kita lihat di era Arsene Wenger, Arsenal membuat rekrutmen yang aneh-aneh, merekrut pemain-pemain yang nggak terkenal, terus kemudian jadi terkenal, tapi ada juga yang ngerekrut pemain nggak terkenal, tapi akhirnya jadi tetap nggak terkenal juga ada, gitu ya. Nih, karena memang akurasi kan nggak pernah mencapai 100%, gitu. Nih. Oke, nah transformasi data, informasi, pengetahuan untuk ujungnya wisdom, kebijakan. Ini saya berikan contoh, ketika saya pulang ke Indonesia, saya dulu dapat tugas oleh bos saya di LIPI, absensi kita buruk mas, gitu ya, 40 jam kerja tidak tercapai, gitu. Gimana caranya saya pengen buat kebijakan supaya 40 jam kerja ini tercapai gitu ya. Nah, kemudian Bapak Sekalian, apa yang saya lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya datang ke pegawaian, kemudian saya lihat emang data datang dan pulang pegawai di tempat saya seperti apa. Nah, kemudian saya dapatkan data ini Bapak Sekalian. NIP 1103 720 pulangnya 1540. Nanti kalau lihat di sini Bapak Sekalian, prestasi itu 1183 Bapak Sekalian. NIP 1183 itu datang 749 pulangnya 17.00. Ini bagus banget gitu ya. Jam kerja jam 8, pulang setengah 5 gitu ya. Itu benar-benar dia lakukan gitu ya. Nih, sebelum jam 8 dia datang, setelah setengah 5 dia pulang gitu ya. 118 kayaknya good nih gitu ya. 1173 nggak jelas nih gitu ya. Datang jam 8, pulangnya 15 nih, asar langsung pulang nih gitu ya. Apakah cara saya menilai seperti ini benar? Salah, karena apa? Data ini bisa aja belum tentu 1183 itu bagus gitu ya. Kalau di sini kan berarti yang 1173 buruk gitu ya, 1103 buruk karena pulangnya kecepatan gitu. Apakah ini benar? Belum, karena ini data ini cuma 1 hari gitu ya. Nah, supaya saya mulai kelihatan bisa melihat, bisa ngerti kompilasi dari data ini. Jadi Bapak sekalian, dari data saya olah jadi informasi, Bapak sekalian, ini kompilasi dari data gitu ya. Data itu fakta terekam, informasi itu kompilasi dari data gitu ya, atau statistik dari data, bisa jumlah, bisa rata-rata gitu, itu namanya informasi. Nah, kemudian Bapak sekalian, dari data saya olah jadi pengetahuan. Ternyata saya bisa tahu pola kebiasaan kehadiran mingguan pegawai. Ini sudah mulai polanya pola pengetahuan Bapak sekalian. Ternyata hari Senin itu kalau kita pengen tahu polanya kayak gimana, kita lihat aja yang anomali salah satunya ya. Senin itu telatnya 7, Jumat itu pulang cepatnya 8. Nih lihat Bapak sekalian. Jadi Senin itu sering telat, Jumat itu sering pulang cepat gitu ya. Terus sampai di sini saya report ke bos saya ngomong, "Oh, sudah Mas Romi, nggak usah dilanjut lagi, saya tahu cara pemecahannya." Loh, gimana Bu? Ini kita kasih insentif aja. Yang Senin nggak terlambat saya kasih 50.000, yang Jumat nggak pulang cepat saya kasih 50.000. Saya bilang kayaknya nggak selalu berhubungan dengan uang. Oh, selalu berhubungan dengan uang ini Mas gitu ya. Dicoba sekarang sebulan kemudian ternyata naik, tapi cuma 1% ya, sama aja nggak naik gitu kan. Kemudian saya dipanggil lagi untuk rapat, kayaknya kita perlu lanjut risetnya. Nah, jadi apa yang saya lakukan? Saya kemudian interview orang-orang yang Senin datang telat dan Jumat pulang cepat gitu ya. Saya tanya, Pak, Senin kenapa sering telat Pak gitu ya? Jumat kenapa pulang cepat gitu ya? Nggak usah pikirkan Senin Mas, karena Senin itu efek dari Jumat nih. Saya juga bingung juga, loh kok bisa gitu ya? Nih, jadi ternyata Bapak sekalian, Jumat setelah saya lihat profil teman-teman saya 200 orang, itu ternyata mereka kebanyakan pindahan dari Bandung dan Bogor. Beberapa bahkan Bapak sekalian, Bogor yang ujung Bapak sekalian ya, di Cianjur sana gitu ya, di Puncak sana dan seterusnya gitu. Nah, efeknya keluarga mereka banyak yang masih di luar kota gitu ya. Jadi mereka meninggalkan keluarga untuk kerja di Gatot Subroto 10 Bapak sekalian gitu ya. Nah, terus Bapak sekalian, efeknya setiap Jumat mereka pulang gitu ya. Atau ada yang sudah berkeluarga di bawah tapi tetap Jumat itu akan pulang ke Bandung dan seterusnya. Nah, dari sana mulai kelihatan Bapak sekalian. Oh, berarti Jumat itu pulang cepat karena mereka harus ngejar perjalanan panjang gitu ya. Saya tanya lagi, kenapa nggak Jumat itu jam 4:30 aja Pak keluar gitu ya? Wah, setengah mati Mas gitu ya. Repot. Kalau gitu berangkatnya Sabtu. Wah, Sabtu kalau saya lewat Puncak, waktu itu kan belum ada tol Bapak sekalian. Saya lewat Puncak setengah mati Mas, buka tutup nanti di sana. Nih Bapak sekalian. Nah, terjawab. Jumat banyak yang pulang cepat gitu. Kalau Senin
Jumat saya pulang cepat, saya ke Bandung, saya pulang ke Cianjur, saya pulang ke dan seterusnya, Bapak Sekalian. Terus kemudian saya di sana, gitu ya, sampai kemudian Minggu malam saya balik, rumah saya di Bekasi, ada yang di Depok dan seterusnya. Saya balik sudah jam 12 malam sampai rumah macet soalnya, gitu ya. Saya tidur jam 1, saya bangun jam 8 gitu ya. Ya udah Pak, berarti langsung itu udah telat Pak. Iya, setelah saya jam 8 kesiangan, saya lihat di depan rumah saya, kok macet, saya tidur lagi gitu ya. Akhirnya saya sampai ke kantor jam 11. Nah, lihat Bapak Sekalian. Pola ini dengan profil pegawai yang ada seperti itu agak sulit kita ubah. Bahkan uang aja nggak bisa. Jadi waktu itu saya ngomong Bapak Sekalian, kan udah dikasih insentif Pak, setiap hari Jumat, kalau Bapak nggak pulang cepat dikasih uang gitu ya. Jawabannya bagus Bapak Sekalian. Tangisan anak istri saya itu lebih dari 50.000 kata dia gitu ya. Jadi kalau cuma dikasih uang 50.000 enggak gitu-gitu amat Mas gitu ya. Saya jam 2 siang udah diteleponin anak istri saya gitu ya, kapan pulang dan seterusnya gitu ya. Nah, dari sini Bapak sekalian, kalau kita pengen membuat kebijakan yang berangkatnya dari data, kemudian saya usulkan gitu ya. Pertama, kita tata aja karena nggak bisa diapa-apain, dikasih uang aja mereka sudah nggak mau gitu ya. Kita tata aja jam kerja karyawan khusus untuk hari Senin dan Jumat. Jadi saya sampaikan waktu itu, peraturan jam kerja hari Senin kita mulai jam 10 aja gitu ya. Nah, ketika kita brainstorming, wah pada senang gitu ya. Wah hidup Mas Romi gitu ya. Nih. Hari Jumat kita akhiri jam 2. Jam 2 selesai. Gitu ya. Semuanya juga pada happy. Wah ini asik nih gitu ya. Nah, sisa jam kerja dikompensasi ke hari lain. Nah, ini yang saya gitu ya. Padahal saya pecah sedikit-sedikit. Senin, jadi kita total hutang 4 jam saya ngomong Bapak sekalian. Kita hutang 4 jam, Senin itu 2 jamnya saya bayar. Masa datang jam 10, pulangnya jam 4 kan nggak lucu. Jadi kita pulang jam 6. Gitu ya, habis maghrib kita pulang, toh macet banget. Gitu. Nah, 2 jam lagi saya bayar di Selasa pagi 15 menit, Selasa sore 15 menit. Gitu terus nih Bapak sekalian. 15 menit sampai hari Kamis gitu ya. Makanya nggak terlalu terasa. Nih. Begitu kita laksanakan, happy semua tercapai 40 jam kerja. Lihat ya. Nih. Cuman apakah terus kemudian di-approve selamanya? Enggak. 2 bulan kemudian diingatkan oleh bos saya yang lebih atas lagi, bahwa peraturan yang di atas nggak bisa diubah oleh peraturan yang di bawah, tetap harus kerja jam 4, gitu ya. Jam 8, pulang jam setengah 5 sebenarnya, tapi boleh pulang jam 4. Gitu ya. Nih. Tapi ini contoh bagaimana kita berangkat dari data informasi pengetahuan jadi kebijakan. Gitu ya. Nah, dari cerita tadi, Bapak data itu banyak, contoh data absensi pegawai, banyak. Mulai informasi sedikit, karena apa? Informasi itu rekap dari data, gitu ya, atau kompilasi dari data. Terus kemudian pengetahuan, pola kebiasaan datang pulang pegawai tadi. Jadilah kebijakan penataan jam kerja pegawai ini. Data informasi pengetahuan kebijakan. Nah, ada beberapa buku yang gambarkannya bagus nih, Bapak. Data, itu yang sebelah kiri. Nggak ada maknanya, makanya disebut kumpulan fakta terekam tidak membawa makna apapun sebenarnya. Tapi mulai ada makna ketika saya kompilasi jadi informasi, gitu ceritanya, gitu ya. Terus kemudian mulai maknanya, value-nya lebih tinggi kalau saya ubah jadi pengetahuan, gitu ya. Terus dari pengetahuan itu timbul insight kita, bahwa sekalian kita bisa membuat kebijakan dari sana, gitu ya. Mungkin seperti ini. Nah, jadi Bapak sekalian, kenapa ini saya ceritakan konsep data mining itu, Bapak sekalian, kalau selama ini manusia bisa ngubah dari data itu jadi pengetahuan, loh, emang selama ini bisa? Bisa, Bapak sekalian. Karena apa? Ya kita belajar, itu kita baca buku, jadi pengetahuan. Dokter, Bapak sekalian, tadinya nggak bisa ngasih obat, belajar lama banget, terus kemudian praktek. Apakah dokter yang bagus sekarang itu waktu muda juga bagus? Belum tentu, kan. Dia ngasih obat salah, mungkin dia diagnosa mungkin berbeda dan seterusnya, bisa aja salah. Tapi dari situ dia punya pengalaman, dia punya data baru, sampai kemudian dia bisa menjelma dari dokter yang cerdas, pinter, gitu ya, bisa nyembuhin dengan baik. Karena apa? Dari kesalahan-kesalahan di masa lalu, gitu, Pak Ziklan, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya, apakah manusia itu bisa sudah menjalankan pengubahan data ke pengetahuan? Sudah. Cuman Bapak sekalian,
datanya gede, kalau mengandalkan manusia, nggak mungkin kan kita ubah semua jadi pengetahuan. Karena itu, kita pakai metode, kita pakai algoritma. Nah, disiplin ilmu yang mengajarkan metode, algoritma untuk mengekstrak pengetahuan menjadi pola-pola pengetahuan, mengekstrak data jadi pengetahuan, gitu ya. Ini kalau definisinya mengekstrak pengetahuan dari data sama aja ya, Ustaz. Jadi untuk mengubah data yang besar tadi, yang tadinya nggak ada maknanya jadi pengetahuan, gitu ya. Disiplin ilmunya namanya data mining, gitu Bapak Sekalian. Nanti Bapak Sekalian kalau ngelihat di era sekarang, oh kok sekarang ada macam-macam, iya Bapak Sekalian. Big data itu jargon baru, tapi metodenya lama. Kita ngomongin big data itu nanti, kalau kita ngomongin orang komputer, ada 2 mata kuliah. Satu, mata kuliah information retrieval, ngurusi data tidak terstruktur, sama mata kuliah data mining, ngurusi data terstruktur. Gitu ya. Cuman di era sekarang kita sebut big data. Nama lainnya ada nggak? Ada. Nulis discovery in database itu juga ngomonginnya data mining. Business intelligence, BI, ngomonginnya data mining sebenarnya, gitu ya. Information harvesting, pattern analysis, sebenarnya ini ngomonginnya data mining. Jadi ekstraksi data dari data yang fakta yang terekam dan tidak membawa arti, kita ubah jadi informasi, lahir pengetahuan. Gitu ya. Sekali lagi, Pak Usman, data mining adalah disiplin ilmu, nggak usah dihafal, tapi dipahami maknanya, yang mempelajari metode. Metode untuk apa? Untuk mengekstrak pengetahuan dari data yang besar, gitu ya. Nah, dari definisi itu kemudian lahirlah konsep prosesnya, gitu Mas. Proses paling sederhana data mining itu seperti ini. Himpunan data, saya pakai algoritma di tengah, lahir pengetahuan, gitu ya. Jadi ada 3 blok. Himpunan data, saya olah pakai metode, lahirlah pengetahuan. Software yang berhasil membuat visualisasi konsep ini jadi apa adanya dalam softwarenya, software data mining, itu yang sekarang paling banyak dipakai. Makanya kalau kita lihat nanti Bapak sekalian kita ngomongin tools, kenapa kalau sekarang orang pakainya yang masuk kuadran Gartner itu leader itu NIME Bapak sekalian, ke NIME ya. Yang kedua, RapidMiner, karena NIME dan RapidMiner itu menggunakan konsep visualisasi proses apa adanya, gitu ya. Jadi kotak himpunan data itu berarti dia read Excel atau read CSV gitu. Terus metode langsung decision tree gitu ya. Terus kemudian lahir pengetahuan, tarik lagi lahir pengetahuan gitu ya. Jadi modelnya kayak coding tapi visual. Nih, jadi nanti boleh pakai NIME, boleh pakai RapidMiner, konsepnya mirip nanti Bapak sekalian. Asal konsepnya ini dipahami, kita akan bisa paham dengan bagus. Gitu ya. Definisi lain kalau kita lihat, sahabat saya Mas Budi, beliau sekarang Budi Santosa ya Bapak sekalian ya, di bukunya nyebut data mining adalah gitu ya, kegiatan yang meliputi pengumpulan pemakaian data historis menemukan keteraturan, pola dan hubungan dalam dataset berukuran besar loh sama. Witten juga nulis ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya tadinya implisit sekarang sebelumnya nggak diketahui gitu ya. Sekarang jadi nyata keluar polanya ketahuan gitu ya. Ada lagi Han and Camber mendefinisikan extraction of interesting patterns or knowledge gitu ya. Dari sejumlah data yang besar. Ini sama konsepnya. Jadi kalau definisi saya tadi, disiplin ilmu yang mempelajari metode yang mengolah data menjadi pengetahuan, gitu ya. Konsepnya seperti itu. Building block-nya juga seperti itu. Nah, contoh nih Bapak sekalian, realnya aja. Realnya data mining itu kayak gimana? Saya berikan contoh nih Bapak sekalian yang ada di kampus nih, gitu ya. Jadi kita punya data seperti ini di sistem informasi akademik kita, Bapak sekalian. Puluhan ribu jumlahnya data mahasiswa, gitu ya. Apakah data mahasiswa itu pernah kita ubah jadi pengetahuan? Enggak, Bapak sekalian, gitu ya. Paling pol statistik. Dalam setahun kira-kira berapa masuk, berapa keluar, rasio dosen mahasiswa misalkan gitu ya. Terus kemudian berapa yang mahasiswa DO gitu ya. Itu secara statistik aja gitu ya. Tapi nggak pernah kita jadikan pengetahuan yang kemudian kita pakai untuk mempredik masa depan, enggak gitu ya. Nah, contoh nih Bapak sekalian data di kampus. Nomor induk mahasiswa 1001, gendernya apa, laki-laki gitu ya. Nilai UN-nya berapa, asal sekolah, IP semester 1-nya berapa, 2 berapa, dan seterusnya. Dan sekarang dia lulus tepat waktu atau enggak nih. Kalau lulus tepat waktu saya kasih flag, iya. Kalau tidak lulus tepat waktu, tidak. Nih.
Data kayak gini nggak pernah kita apa-apain, padahal ada di kampus kita, ada di sistem informasi akademik, ada mungkin ratusan ribu sekarang, gitu ya. Kalau sudah puluhan tahun mungkin bisa mencapai ratusan ribu. Apakah pernah kita pakai untuk memprediksi mahasiswa lulus tepat waktu itu profilnya kayak gimana? Enggak, gitu ya. Nah, padahal data ini bisa kita olah nanti pakai data mining. Ini namanya nanti klasifikasi, setelah ini kita belajar. Saya olah pakai algoritma klasifikasi Bayesian tree, keluarlah pola. Ini cara baca polanya, Bapak. Node yang paling atas itu berarti paling signifikan berpengaruh di kelulusan, lulus tepat waktu dan enggak. Jadi kalau ditanya, faktor apa yang paling berpengaruh di mahasiswa lulus tepat waktu dan enggak, itu status mahasiswa. Kalau status mahasiswanya sambil bekerja, nah nanti kayak gitu, if. Nanti nested if, di dalam if ada if lagi. Status mahasiswanya sambil bekerja, ini ada di sini ya, sambil bekerja. Tergantung IP semester 3. IP semester 3-nya lebih dari 3,5, pasti lulus tepat waktu. Tapi kalau kurang, tergantung IP semester 4. IP semester 4-nya kurang dari 275, telat. Lebih dari 275, tergantung umur. Umurnya di atas 31, telat. Di bawah 31, tergantung IP semester 3, gitu ya. IP semester 3-nya kurang dari 2,5, telat. Kalau lebih, tergantung umur. Di atas 24, telat. Di bawah 24 tergantung jenis kelamin, gitu ya. Kalau di bawah 24 laki-laki telat, gitu ya. Di bawah 24 perempuan tepat. Nih lihat nih Bapak Sekalian. Jadi emang ini bisa kita pakai untuk apa? Pola pengetahuan ini akan jadi if then nanti Bapak sekalian yang bisa kita masukkan ke sistem informasi akademik. Pola ini nanti if then ini kita masukkan ke sistem informasi akademik akan bisa memberi early warning system ke mahasiswa yang IP semester 3 lebih dari 3,5, dia langsung kirim email secara otomatis, saudari atau saudara ini mengingat IP semester 3 Anda 3,59, Anda termasuk profilnya lulus tepat waktu gitu ya. Atau spesifik segmented Bapak sekalian. Saudara A mengingat Anda seorang laki-laki yang umur di atas 31 tahun gitu ya. Anda tidak lulus tepat waktu dan tidak ada jalan lagi kalau Anda tetap bekerja. Nih, route yang paling atas diambil, justru pindah. Kalau Anda full time mahasiswa, Anda masih ada kesempatan untuk bisa lulus tepat waktu. Nih, jadi email yang dikirimkan atau pemberitahuan yang dikirimkan ke mahasiswa itu seolah-olah jadi dosen walinya Bapak sekalian. Mahasiswanya, oh dosen waliku nih yang kirim. Nah, ketika saya berkomunikasi dengan sistem dan saya menganggap bahwa, oh ini kayaknya dengan orang ini saya ngomongnya bukan dengan mesin, itu kalau ngikutin Turing test nanti Bapak sekalian sistem itu cerdas gitu ya. Makanya kalau sekarang kita ngomong, oh kita sudah smart campus kok, cerdas tapi nggak pernah ada pola di sana, cuman CRUD biasa, create read, update, delete report, sebenarnya kita nggak sistem kita belum cerdas Bapak sekalian, ngikutin intelligent definition ala Alan Turing gitu ya. Nah, data di Komisi Pemilihan Umum Bapak sekalian. Ini datanya bisa kita akses bebas. Ini saya minta mahasiswa saya nyari di KPU dapat Bapak sekalian dan memang datanya open Bapak sekalian, profil caleg dan dia akhirnya terpilih atau enggak gitu ya. Gunanya untuk apa? Saya bisa predik kira-kira yang akan terpilih itu profilnya yang kayak gimana gitu nanti Bapak Usman. Oh, yang nomor urut calegnya kurang dari 1,5 gitu ya, berarti 1 gitu ya. Kalau enggak suara sahnya harus di atas 3.800 gitu ya. Kalau di bawah 3.800 misalkan gitu ya, dapilnya harus 246, kalau 5 dia nggak dapat dan seterusnya gitu ya. Jadi kita bisa mempredik kira-kira orang ini calon jadi atau bukan gitu ya. Sekarang Bapak sekalian yang ikut course saya di Brandmatics itu kebanyakan malah teman-teman dari finance, Bapak sekalian. Jadi misalkan teman-teman Adira, teman-teman FIF, karena apa? Mereka menentukan kelayakan kredit, nggak pengen lagi pakai insting, nggak pengen lagi pakai, oh asal syaratnya tercukupi sudahlah gitu ya. Padahal slip gaji bisa kita rekayasa, bisa di Photoshop dan seterusnya gitu ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita pengen penentuan kelayakan kredit itu pakai pola data gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus nolak orang yang pemohon kredit hanya karena umur dan jenis kelamin bisa. Bahkan waktu saya mencoba ngolah beberapa data, kita harus terpaksa nolak dari gedung. Jadi ada beberapa gedung di Gatot Subroto, kan, Jakarta, itu yang dia muncul di sini. Kan. Jadi berarti apa? Berarti banyak banget di sana itu kredit macet gitu ya. Yang kerja di sana kredit macet, ini nggak perlu saya sebutkan nama gedungnya gitu ya. Jadi sampai dia muncul, itu maknanya memang dia signifikan banyak banget yang kredit macet di sana. Jadi analis kredit sekarang kerjanya lebih argumentatif, jadi nggak kayak dulu. Oh itu dia gedung ini biasanya
macet kok Pak, nanti dimarahin sama bosnya, itu kan subjektif, bla 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 gitu ya. Kalau sekarang menurut pola data mining kita sebaiknya nggak menerima orang dari gedung itu dan seterusnya gitu. Kita pernah bantu PPATK Bapak sekalian untuk mendeteksi mana pencucian uang dan mana bukan gitu ya. Terus mahasiswa saya ada yang saya beri tugas untuk mempredik kira-kira kebakaran hutan akan muncul di spot yang mana gitu ya, area yang mana dan seterusnya. Bisa kita predik asal ada datanya gitu ya. Saya bantu KPK sejak tahun 2013 Bapak sekalian gitu ya. Tahun 2019 mulai agresif di KPK itu, tahun 2020 kita kompetisikan bahkan gitu ya. Jadi kita dari data pencegahan, penindakan itu bisa kita pakai pola yang dihasilkan untuk memprediksi kira-kira profil seperti ini korup atau enggak gitu ya. Biasanya eselon berapa yang korup gitu ya, kementeriannya mana, instansinya mana gitu kan. Biasanya orang ini korup dan yang dekat dengan ini profilnya gitu ya, asosiasi antara atribut bisa kita buat. Terus apakah ini termasuk pencucian uang atau enggak? Ini dekat soalnya antara corruption dengan money laundry gitu ya. Terus kemudian untuk menentukan big fish, kalau kita predik kasus seperti ini cuman dihukum 1 tahun, mending cari prioritas lain yang lebih tinggi. Bisa dipakai untuk membuat priority gitu ya. Nih. Jadi misalkan, oh ternyata benar kata orang bijak dan sekarang terbukti orang korup itu bukan karena caleg pinjam uang, terus kemudian dia pengen balikin uang, enggak, enggak dulu, gitu ya. Dalam arti enggak langsung, jadi ketika caleg baru jadi, meskipun dia pinjam uang, Bapak sekalian, dia masih punya idealisme yang dia ceritakan ketika dia dulu maju, oh saya harus kayak gini membersihkan bla 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 gitu ya. Nih. Tapi Bapak sekalian, tadinya dia pakai Avanza keluar masuk gedung DPR, terus kemudian teman-temannya kok ngelihat kok pada Fortuner, dia beli Fortuner, lihat lagi loh kok udah pada Alphard, dia beli Alphard Bapak sekalian, dia lupa bahwa pajaknya tinggi Bapak sekalian, gitu ya. Nah, akhirnya kalau dia sudah mulai beli Lamborghini yang harganya 5 miliar, itu pajaknya bisa jadi hampir 300 juta sendiri per tahun, gitu kan Bapak sekalian. Jadi kalau gajinya 30 juta misalkan anggota DPR, nggak kesana kesini, nggak bermain-main macam-macam, hanya cukup untuk bayar pajak tahunan mobilnya kan gitu ya. Nah, makanya kalau lihat di sini Bapak sekalian, apa yang membuat orang itu korup Bapak sekalian? Alat transportasinya makin mahal, makin korup gitu. Makanya benar kata orang bijak, koruptor itu orang korup karena tamak, bukan karena hutang awalnya, bukan Bapak sekalian, tapi karena tamak gitu ya. Total hartanya makin gede makin korup. Nanti ada kategori jabatan apa yang biasanya korup, nanti kelihatan di sana Bapak sekalian. Dan kalau lihat tahun wajib lapor Bapak sekalian, itu kelihatan banget bahwa yang baru, misalkan anggota DPR nih Bapak sekalian, yang baru jadi alek setahun, 2 tahun, gitu ya, itu belum korup. Baru setelah 4 tahun Bapak sekalian belajar dari teman-temannya, akhirnya tahun kelima atau periode kedua dia mulai korup, gitu ya. Nanti kelihatan di sini. Nah, saya bantu Kementerian Luar Negeri Bapak sekalian, gitu ya, untuk bisa mendeteksi kira-kira profil TKI yang bermasalah itu yang seperti apa gitu. Nanti kelihatan di sini Bapak. Oh, ternyata yang asalnya dari mana misalkan. Oh, yang umurnya berapa Bapak gitu ya. Laki-laki atau perempuan dan seterusnya. Nah, bisa juga kita mengklaster tingkat kemiskinan seperti ini gitu ya, dan seterusnya. Nah, bisa juga dari data belanja Bapak sekalian. Oh, saya beli kopi ini satu, ini beli. Nanti ini saya ceritakan detailnya juga. Gula, kopi ini beli, aqua enggak, popok enggak, dan seterusnya, sampai saya bisa tahu. Orang beli sabun, setelah itu beli popok, itu kira-kira confidence-nya berapa, gitu ya. Ini nanti dipakai untuk apa toh? Kalau kita datang ke pusat perbelanjaan kayak Carrefour misalkan Bapak sekalian, tiba-tiba ada kopi kok di ujungnya ada celana gitu ya. Ini enggak, kategorinya beda ini gitu ya. Kita sudah marah-marah ke SPG-nya, ternyata Pak ini memang saya disuruh meletakkan itu di sana. Nah, ternyata diolah pakai aturan asosiasi, orang biasa beli kopi, terus kemudian beli celana misalkan. Gitu ya. Demikian juga ketika kita datang ke Amazon, klik satu buku, dilihat orang yang membeli buku ini juga membeli buku ini loh, itu pakai aturan asosiasi nanti. Gitu ya. Nih, dari yang saya ceritakan. Kalau kita klik buku, terus di bawahnya ada tulisan, orang yang membeli buku ini juga membeli buku ini loh, gitu ya. Nih, membeli buku ini. Nah, ini basisnya dari aturan asosiasi, gitu ya. Nah, jadi Bapak sekalian sekali lagi, pola-pola yang tadi sudah kita buat, itu nanti kita masukkan ke dalam sistem kita jadi cerdas, gitu ya.
Jadi kalau di era tahun 80-90, Bapak sekalian, atau awal 2000, kita membuat aplikasi CRUD, Create, Read, Update, Delete Report, sistem informasi akademik, sistem pencatatan pemilu, itu kita sebut, wah udah keren. Tapi sebenarnya itu dalam pandangan revolusi industri keempat, itu stupid apps gitu ya. Masih stupid, aplikasi stupid, CRUD itu stupid. Bahkan kita desain datanya, aplikasi IDE yang ada sekarang bisa secara otomatis bikin kalau hanya CRUD app seperti itu. Create, read, update, delete, gitu ya. Report paling CRUD R gitu ya. Nah, kita harapannya sistem informasi akademik benar, tapi yang bisa memprediksi mahasiswa lulus tepat waktu itu kalau profilnya seperti apa. Gitu ya. Kita bisa memprediksi buat early warning system untuk corruption misalkan. Kita bisa nggak hanya sistem pencatatan kredit tok, nggak, tapi penentuan kelayakan kredit sekaligus. Nah, jadi smart apps. Nah, nanti Bapak sekalian kalau ngikuti revolusi industri, itu revolusi industri 1. Itu orang tadinya pakai budak, pakai manusia, terus kemudian pakai mesin uap, Bapak sekalian di era awal. Indonesia itu tercatat dalam sejarah revolusi industri pertama, Bapak sekalian. Gitu. Wah, membanggakan, dan enggak, karena korban. Gitu, Bapak sekalian. Korban awal-awal revolusi industri 1 itu Indonesia, karena tadinya dari Eropa sampai Indonesia itu butuh waktu 6 bulan. Jadi kalau bolak-balik setahun, Bapak sekalian. Gitu ya. Jadi dikayuh kapalnya pakai budak biasanya. Gitu ya. Nah, revolusi industri 1 itu orang nggak lagi pakai manusia, bisa pakai mesin, yang dia ngayuh setiap hari 24 jam. Efeknya apa? Dari Eropa ke Indonesia hanya butuh waktu 1 bulan. Gitu ya, itulah mulai kemudian VOC datang, kemudian menjajah Indonesia. Gitu ya. Nah, revolusi industri 2, gitu ya, Frederick Taylor, bapak, makanya Frederick Taylor disebut bapak teknik industri. Gitu ya. Yang tadinya masih pakai mesin uap, segala macam, dipakai alat-alat elektronik, terus kemudian produksi massal mulai dipakai. Gitu ya. Terus tahun 1950 mulai Alan Turing, von Neumann bisa membuat komputer. Revolusi industri ketiga itu kita automation pakai komputer gitu ya. Nanti Bapak sekalian, jadi aplikasi-aplikasi CRUD itu revolusi industri ketiga, bukan revolusi industri keempat gitu ya. Nah, kalau polanya sudah terbangun terus kemudian kita cemplungin ke sistem, makanya revolusi industri 4, komputer benar, tapi di dalamnya ada knowledge gitu ya. Itu masuk ke revolusi industri keempat. Bukan hanya aplikasi CRUD, tapi aplikasi CRUD ada knowledge di dalamnya, if then-nya kita buat dari data, kita ubah jadi pola, jadi revolusi industri keempat. Makanya Bapak sekalian, data mining kenapa sekarang marak? Big data kenapa sekarang marak? Soalnya semuanya kita ngandalkan aplikasi-aplikasi, kita nggak ada lagi aplikasi-aplikasi CRUD, tapi aplikasinya kita buat smart. Dan semakin ke sekarang, semakin cepat, biayanya semakin murah gitu efeknya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat Uber, itu perusahaan taksi, atau Grab, kalau di Indonesia kan Uber dibeli sama Grab ya. Uber itu perusahaan taksi terbesar di dunia, tapi nggak punya armada. Google itu perusahaan media advertising, multimedia company, itu nggak punya konten. Siapa yang buat konten? Ya kita, gitu ya. Siapa yang buat konten di YouTube? Ya kita, gitu kan. Ini hebatnya, loh modal mereka apa? Ngubah data jadi tarif Uber. Ngubah data jadi tampilkan mana yang trending, mana yang enggak. Ubah data itu dan seterusnya, gitu ya. Ubah data jadi pengetahuan, gitu. Makanya disebut perusahaan-perusahaan pengolah pengetahuan. Gitu. Alibaba, retailer terbesar, nggak punya inventory, gitu kan. Airbnb juga sama, gitu ya. Nggak punya real estate, nggak punya hotel, nggak punya apapun. Gojek sama, perusahaan sekarang angkutan terbesar di Indonesia, nggak punya armada gitu ya. Motor-motornya, mobil-mobilnya bukan milik Gojek gitu ya, tapi milik kita gitu kan. Kita sendiri per orang gitu. Nah, jadi Bapak sekalian, ini sambil saya lihat task and roles ya, sambil kita lihat perannya. Ini yang nanti membedakan data mining itu sebenarnya dipelajari orang komputer atau bukan gitu ya. Nih, lihat Bapak sekalian. Berangkatnya dari data source itu bisa bentuknya tidak terstruktur gitu ya. File, web dokumen, kertas, hasil scientific eksperimen atau database gitu kan. Nah, nanti kan dari data source ini siapa yang integrasikan, siapa yang masukin ke database masih orang komputer nih, gitu ya, DBA-nya atau orang IT gitu ya. Tapi kemudian data ini saya pre-proses, saya bersihkan datanya. Nah, nanti mulai hukum pertama data mining-nya jalan, Bapak. Gitu ya, bahwa kita butuh knowledge, makanya ini kadang-kadang nggak lagi bisa dilakukan orang komputer gitu ya. Terus kemudian data eksplorasi. Nih, kalau orang komputer disuruh ngurusi tentang data, kayak pelatihan di tempat saya, kan, saya bukakan data tentang kredit, kan, macet dan enggak, begitu ada kolom atribut namanya JKW, mereka udah gelisah, Pak JKW ini apa Pak? Jokowi atau padahal jangka waktu gitu kan. Jadi pemahaman terhadap datanya lebih cepat teman-teman yang di bisnis domain, bukan lagi orang IT gitu kan. Makanya ini kita masukkan data scientist-nya.
Sekali lagi, data scientist itu nggak harus orang komputer. Orang komputer punya keunggulan di ngerti metode, ngerti teknis. Tapi Bapak sekalian, orang di bidangnya punya keunggulan di knowledge. Padahal nanti hukumnya Bapak sekalian ada 9 hukum data mining, nanti di belakang saya ceritakan juga. Hukum 1 dan hukum 2 itu bercerita tentang, pertama, hukum 1, kita melakukan data mining harus ada tujuannya. Tujuan bisnisnya harus ada. Yang kedua, data mining proses itu butuh knowledge, gitu kan? Nih. Orang IT, orang komputer itu paham tentang gimana nyimpen data, gimana mendatabasekan, tapi nggak paham data ini konteksnya apa, gitu kan? Itu yang nanti diisi oleh teman-teman yang bisnis domain, gitu ya. Nah, data scientist kita yang warnanya kuning. Jadi mengeksplorasi data, ngecek statistik dari data sampai memining data, itu data scientist. Terus kemudian memvisualisasi data. Nah, ini bisnis analisnya. Bisa dibantu data scientist, pokoknya jembatannya data scientist gitu ya. Bisnis analisnya memvisualisasi data, menyajikan, dan seterusnya, yang kemudian dipakai untuk membuat kebijakan gitu ya. Nih, kira-kira seperti ini langkah kita nanti. Jadi begitu kita masuk ke ngurusi data source, data integrasi, data warehouse, database sistemnya mau pakai apa, orang IT. Tapi kalau sudah mulai saya bersihkan datanya ya, bersihkannya pakai apa nih, mulai data scientist gitu. Nih. Jadi semakin ke atas, potensial business value-nya semakin gede. Nah, hubungan data mining dengan bidang lain. Urusan data mining kita akan memahami pola, makanya pattern recognition. Gitu tuh yang paling dekat. Terus kemudian metode data mining itu nanti terbagi menjadi 2, gaya statistik sama gaya heuristik. Gaya statistik ini gini Bapak Ustaz. Saya akan berjalan dari ujung belakang sampai pintu keluarnya ada di sini pintu saya, Bapak Sekalian. Dari ujung belakang sampai pintu keluar. Kalau gaya statistik, Bapak Sekalian, saya akan hitung berapa meja dan kursi yang ada, lebar mejanya berapa, panjang mejanya berapa, gitu ya. Terus kemudian saya mulai jalan, gitu ya, sampai kemudian saya ketemu variabel konstantanya, saya buatin rumus, gitu ya. Jadi saya harus tahu datanya begitu kosong dia prosesnya sulit, gitu ya. Jadi naive Bayes, Bapak Sekalian, basis-basisnya statistik, kita lihat ya. Linear regresi, logistik regresi, basisnya statistik. Tapi ada gaya, Bapak Sekalian. Saya dari sana pengen ke pintu yang ada di depan sini. Apa yang saya lakukan? Oh, saya jalan aja. Loh, kok langsung jalan? Iya, saya jalan. Nanti kalau ketemu kebentur meja, ya saya jalan ke kanan. Kebentur lagi saya jalan ke kiri, gitu, Bapak Sekalian. Sampai saya nemukan jalan ini. Heuristik, Bapak Sekalian. Heuristik itu lahirnya dari orang artificial intelligence, Bapak Sekalian. Ada sub bidang ilmu namanya machine learning, gitu ya. Apakah bisa seperti ini? Ini sebenarnya ngambil gaya manusia, anak-anak kita belajar atau kita dulu ketika kecil belajar itu gayanya heuristik. Makanya ada orang bijak yang mengatakan memberi nasihat ke anak muda yang paling efektif dan efisien dengan membenturkannya ke kenyataan. Benar, gitu ya. Anak saya nomor 1, gitu ya. Saya bilang, naik motor jangan ngebut, gitu ya. Nggak masuk di kepalanya sampai suatu saat dia kecelakaan, baru kemudian dia sadar, dia beritahu adik-adiknya, jangan ngebut nanti kecelakaan kayak aku dulu, ini repot nih, ini orang tua kita jadi harus ngurus. Nah, lihat kan dia nggak lagi ngebut gitu. Apakah adiknya kemudian nggak ngebut? Enggak, adiknya ngebut juga karena apa? Dia belum mengalami itu kecelakaan. Nanti adiknya yang kedua udah jadi wise nih. Itu gaya yang sebenarnya diambil dari manusia, makanya machine learning itu. Tapi kalau gaya statistik itu kita hitung, asumsi dasarnya ada. Makanya orang sering ngomong, pendekatan AI, machine learning itu kadang nggak bisa kita terima karena asumsi dasarnya nggak ada. Nanti kalau Bapak belajar tentang neural network, lihat bobot, cara penentuan bobotnya gimana? Random. Itu Bapak ya. Ini seperti itu. Urusannya algoritma, computing algorithm. Urusannya database teknologi butuh. Jadi ini rangkaian bidang yang berhubungan di bidang gitar komputer berhubungan dengan data mining. Nah, masalah-masalah di data mining. 1, datanya besar. Oh, datanya nggak besar, tapi atributnya banyak. Bisa. Yang kedua, dimension itu atribut. Gitu ya. Terus kemudian datanya beraneka ragam. Ada yang bentuknya data stream, time series, social network, ada yang terstruktur dan enggak. Gitu. Nanti data ada 2 ya, terstruktur dan tidak terstruktur. Nanti sebenarnya bidang ilmu yang ngurusi terstruktur, data mining, bidang ilmu yang ngurusi tidak terstruktur itu information retrieval, gitu ya, atau text mining. Gitu. Masalah yang keempat, ini mau saya pakai untuk apa ini gitu ya. Nih yang keempat. Jadi saya terapkan di mana. Jadi ada 4 hal ini yang sering nanti kalau Bapak Ibu sekalian lihat di
penelitian-penelitian data mining juga sama. Urusan jumlah data yang besar yang kita harus kurangi, urusan dimensinya yang tinggi, atau urusan datanya kompleks, macam-macam, atau ini mau saya pakai untuk apa? 4 hal ini, gitu ya. Ini kira-kira konsep data mining. Jadi kalau ditanya, data mining makhluk apa? Paham ya? Disiplin ilmu yang mempelajari metode, mengolah data besar jadi pengetahuan. Gitu ya. Alur prosesnya, apa tadi? Data, saya olah pakai algoritma jadi pengetahuan. Gitu ya. Nah, sekarang, Laros atau Larose ngajarkan kita, data mining itu, pokoknya ngomongin data mining itu sebenarnya apa toh? Gitu, ya. Nah, jadi kalau si Larose nyebutnya data mining roles, peran utama data mining, gitu ya. Jadi sebenarnya ini kategorisasi metode data mining, gitu ya. Jadi kita belajar kemanapun data mining pakai metode apapun, nanti ketemu dengan 5 ini, gitu. Nanti ini kita hafalin bareng-bareng nih, Pak Usman. Jadi data mining itu, saya nemu data, saya dapat data. Data ini saya apakan? Pasti 5 ini. Salah satu dari 5 ini. Bisa juga 2 dari 5 ini, gitu ya. Saya nemu data, itu kalau kita paham konsep bahwa data mining ada 5, hidup kita jadi lebih gampang. Oh, ini saya klasifikasi, oh ini saya gitu. Nih, jadi data mining rules, estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering, sama asosiasi. Nah, sebelum masuk ke sini, Bapak sekalian, saya perkenalkan dulu data yang kita dapat itu namanya data set. Kenapa kok disebut data set? Kenapa nggak data aja? Data itu Bapak sekalian, data 1, data kedua, data ketiga, data keempat. Nah, yang bentuknya table sama kolom kayak gini, ini berarti kumpulan dari data, makanya kita sebut set dari data atau himpunan dari data. Kemudian orang data mining nyebut sebagai data set, gitu ya. Bukan data sheet, SHI itu bukan ya, data set, himpunan data. Nah, data yang akan kita pakai nanti, ini ada baris, ada kolom. Kolom itu menunjukkan atribut, atau ada buku yang nyebut feature, atau bisa disebut juga dimension. Jadi dimensi, feature, atau atribut. Ini diingat-ingat, soalnya buku nanti beda-beda. Ada satu atribut yang kita tetapkan sebagai label. Jadi misalkan ini data bunga iris, jenis bunga iris itu ada 3, iris tosa, versicolor, sama virginica. Gitu ya. Iris tosa, itu kalau, jadi ada peneliti yang ngumpulin nih Bapak Sekalian. Penelitinya tahu, oh ini tuh iris tosa. Dia lihat, oh ini iris tosa ini, iris tosa. Coba saya ukur. Tapi penelitinya tahu, makanya ini tuh fakta juga. Bukan hasil pengukuran dari panjang kelopaknya, bukan. Sepaleng, sepalwit, petaleng, petalwit. Bukan hasil pengukuran ini, jadi ini bukan. Penelitinya tahu, oh ini iris tosa. Kemudian dia ukur, sepalengnya berapa, sepalwitnya berapa, petalengnya berapa, petalwitnya berapa. Sampai ketemu data ini. Data iris kalau di dalam repository data mining kayak UCI itu termasuk yang legendary dataset ini Bapak Sekalian gitu ya. Nah, ada satu data yang kita pakai untuk predik, itu namanya kelas atau label atau target sama aja. Nah, data kadang tidak disebut data, ada yang nyebut record boleh, objek boleh, sampel boleh, tuple boleh. Gitu ya. Jadi dataset itu ada baris, ada kolom. Gitu ya, kolom itu atribut, feature atau dimension. Ada satu atribut yang kita jadikan kelas, gitu ya. Terus kemudian record kadang disebut record data, objek, sampel, tuple boleh. Nah, kemudian tipe data, kalau dunia statistik bagi data sebenarnya jadi 4, gitu ya. Rasio, interval, ordinal, sama nominal. Kalau gayanya orang data mining itu dibagi 2 dulu, data yang bisa ditambah kurang kali bagi namanya numerik. Data yang tidak bisa ditambah kurang kali bagi namanya nominal, gitu ya. Jadi misalkan data gender laki-laki perempuan nominal, tapi kalau tinggi badan, berat badan, lebar petal, gitu ya, panjang petal ini numerik, gitu ya. Bisa ditambah kurang kali bagi numerik, tidak bisa ditambah kurang kali bagi namanya nominal, gitu ya. Kadang Bapak sekalian di database kita nanti gender 1 laki-laki 0 perempuan. Itu meskipun 0 dan 1 bukan numerik tapi nominal, gitu ya. Nih, kita define-nya as a nominal data gitu. Nah, nanti Bapak sekalian, kenapa ini perlu saya ajarkan ke Bapak sekalian? Oh ya, kalau di statistik rasio interval ordinal nominal, tapi konsepnya sama ya. Rasio interval itu ngambil dari measurement numerik, ordinal nominal ngambil dari counting gitu ya, kategorikal atau discrete gitu ya. Nah, nanti contohnya seperti ini tadi dijelaskan Bapak sekalian. Pokoknya tidak bisa ditambah kurang kali bagi nominal, bisa ditambah kurang kali bagi numerik gitu ya. Nah, sekarang hubungannya dengan ini apa? Saya menentukan kapan satu data itu estimasi atau forecasting, klasifikasi, clustering atau asosiasi dari karakter datanya. Nih, sekarang. Estimasi, Bapak sekalian. Saya nemu data, datanya seperti ini. Oh, ternyata ini data pesanan. Pizza, ada orang jualan pizza,
Terus kemudian pesanannya dicatat sama dia. Customer pertama jumlah pesanannya 3 pizza gitu ya. Terus ditanya rumahnya di mana? Rumahnya di sana. Saya hitung berapa traffic light gitu ya, berapa jarak. Saya pakai Google Maps saya lihat. Terus kemudian dimasak, kurirnya jalan, Bapak Ibu sekalian. Begitu sampai di sana, waktu tempuhnya 16 menit saya catat, 16 menit gitu ya. Customer kedua sama, jumlah pesanan 1, traffic light-nya 7, jaraknya 4. Oh, sampai sana ternyata 20 menit. Nah, setelah 1000 customer, kalau saya terima data seperti ini, lihat, semuanya numerik, atributnya numerik. Kalau saya pengen predik waktu tempuh, berarti waktu tempuh ini jadi kelas, ini numerik juga. Atribut numerik, kelasnya numerik. Ini kita estimation atau estimasi. Nih. Ini nanti kita olah pakai algoritma estimasi, gitu ya. Jadi itu kelasnya atau labelnya kita olah pakai misalkan regresi linear, ya. Yang paling gampang nih, gaya statistik, bukan gaya heuristik, gitu ya. Jadi rumus nanti. Nah, oh ternyata waktu tempuh 0,48p misalkan tambah 0,23 TL tambah 0,5 J, ini rumusnya nggak lengkap, ini hanya contoh aja gitu ya. Ini kita sebut pengetahuan, gitu. Data kita ubah jadi pengetahuan yang bentuknya formula, gitu ya. Estimasi. Atribut numerik, kelasnya numerik, gitu kan. Nih. Contohnya, saya mengkonfigurasi CPU. Oh, cycle time-nya saya set 125, main memorinya 256 gitu ya, cache-nya 256, main memory ada min sama max, channel-nya 16128, performanya ternyata dapat. Jadi begitu saya eksperimen, performanya dapat 198. Eksperimen kedua saya ubah cycle time-nya gitu, performanya 269. Sampai 200 hasil eksperimen. Ketika 200 hasil eksperimen kita udah ngos-ngosan, wah udah nih gitu ya. Oh ini ada data baru, tolong diuji dong, gitu ya. Nggak usah kita uji karena apa? Dari 200 data itu sudah keluar, kita bisa olah jadi formula, pakai linear regresi, Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu saya MyCity, min-nya saya masukkan, performanya sudah keluar karena saya sudah punya rumusnya, gitu ya. Nih. Jadi data diubah jadi pengetahuan, kita bisa pakai predik masa depan, saya nggak perlu eksperimen lagi gitu ya. Seperti tadi juga sama. Jadi si customer-nya ketika dia cerita, oh dia tanya, kira-kira berapa menit? Langsung masukin ke sistem kita, oh Pak akan datang ke tempat Bapak sekitar 21,3 menit. Wah keren, gitu ya. Nanti kalau customer-nya tanya, wah keren banget ini, oh iya Pak, kita pizza delivery yang menggunakan revolusi industri keempat gitu ya, aplikasi kita pakai data mining untuk ngolah bla bla bla. Nah, nanti Bapak sekalian, apakah pengetahuan itu bentuknya harus rumus kayak gini? Enggak, pengetahuan itu nanti bentuknya bisa formula kayak tadi bisa bentuknya tree juga gitu ya. Decision tree itu formula juga sebenarnya, if then dia gitu ya. Ini knowledge itu bentuknya bisa korelasi asosiasi, bisa rule, bisa cluster gitu ya. Ini bisa 5 hal ini gitu ya. Nah, ini yang estimasi. Yang kedua sekarang, forecasting. Sekali lagi Bapak sekalian. 5 peran data mining, ini nanti wajib hafal. Estimasi, kalau atributnya numerik, kelasnya numerik. Forecasting. Forecasting itu sama dengan estimasi, atributnya numerik, kelasnya numerik. Lihat di sini. Data harga saham, tanggalnya berapa, 11 April 2006, open, high, low, sama volumenya berapa, close. Jadi saya ambil close-nya sebagai label istilahnya. Nah, atributnya numerik, kelasnya numerik. Ini kelasnya numerik juga. Loh, bedanya apa dengan estimasi? Ada satu atribut yang sifatnya time series. Nih, date ini time series, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Ini namanya forecasting gitu ya. Nih. Jadi ada time series-nya, atributnya numerik, kelasnya numerik, tapi ada time series, atributnya time series. Ini namanya forecasting, gitu ya. Nih, kita olah pakai algoritma, algoritmanya ngolahnya sama dengan estimasi. Apa yang bisa kita terapkan untuk estimasi biasanya bisa dipakai untuk forecast, gitu ya. Tadi linear regresi gaya statistik, gitu ya. Saya pengen gaya heuristik apa misalkan, oh neural network, gitu ya. Nanti jadi rumus juga, rumusnya tapi bertingkat, nanti bawakan rumus bobot, gitu ya. Biasanya kalau di rapid miner dia hanya tunjukkan ini aja, gitu ya. Nih, forecast. Kita bisa pakai untuk apa? Forecasting cuaca, gitu ya. Hari ini suhunya berapa, pagi, siang, dan malam. Bisa kita forecast, gitu ya. Forecasting untuk exchange rate, nilai tukar uang, bisa, gitu ya. Karena dia bentuknya time series. Tingkat inflasi bisa bentuknya time series, gitu ya. Ini 1, 2, oke ya sekalian ya. 1 estimasi, atributnya numerik, kelasnya numerik. 2 forecasting, atributnya numerik, kelasnya numerik, tapi punya time series, gitu ya. Satu atributnya time series kalau untuk forecasting. Nah, yang ketiga, sekalian, klasifikasi. Klasifikasi itu contohnya yang data kelulusan mahasiswa yang tadi saya bahas di depan, sekalian. Nomor induk mahasiswa, gender, nilai UN, asal sekolah, IP semester 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Apakah dia lulus tepat waktu atau enggak?
Ingat, data set itu data lampau. Jadi data lulus tepat waktu ini mahasiswanya sekarang sudah lulus atau memang belum lulus gitu dalam 8 semester itu gitu ya. Jadi bukan, oh ini data masa depan namanya data yang nggak punya label, nanti nomor 4 kita pakai clustering gitu ya. Jadi kalau kita lihat estimasi, forecasting, sama klasifikasi ini pakai label semua, makanya nanti disebut supervised learning. Jadi pembelajaran, algoritma pembelajaran dia disupervisi oleh siapa? Oleh labelnya ini, gitu. Supervised learning. Kalau yang nggak pakai label, unsupervised learning. Gitu. Nah, data ini Bapak sekalian, lihat, atributnya ada yang numerik, benar, IP semester 1 numerik, tapi ada yang nominal, asal sekolah nominal, gender nominal. Nah, jadi Bapak sekalian, klasifikasi ini kalau kita ketemu dataset yang atributnya boleh nominal atau numerik, tapi kelas atau labelnya itu nominal. Gitu. Cara paling gampang sih lihat kelasnya, kalau nominal pasti klasifikasi. Gitu ya. Atributnya soalnya bebas, boleh nominal, boleh numerik. Nah, contohnya nanti algoritma klasifikasi itu decision tree, salah satu jenis decision tree ada banyak nanti, ada C4.5, ada kemudian yang pakai Gini index itu ada macam-macam lah, nanti ada banyak. Nanti C4.5 itu dikembangkan juga nanti Bapak Ustaz, gitu ya. Jadi ada ID tree Queenland yang buat, diperbaiki oleh Queenland lagi pakai gain ratio C4.5, diperbaiki oleh Mantas namanya Cradle decision tree, perbaiki oleh tadi Abelan, Mantas, Cradle, C4.5 dan seterusnya, gitu ya. Nah, semuanya series decision tree, gitu. Algoritma sama tapi ngitung split kriterianya yang agak beda, gitu kan. Nah, nanti Bapak sekalian, kalau kita olah pakai decision tree, nah, lahirlah seperti ini, nanti polanya keluar, gitu ya. Ini klasifikasi. Bisa kita pakai untuk apa? Oh, prediksi. Orang main golf, pleno, yes, gitu ya. Outlook-nya kayak gimana, temperaturnya sekarang gimana, humidity kelembabannya, ada angin atau enggak gitu ya. Oh, orang-orang pada main gitu ya. Dicatat oleh penjaga lapangan golf nih Bapak Sekalian. Oh, kalau kondisinya sunny, hot, humidity-nya high, enggak ada angin, orang enggak gitu ya. Tapi kalau overcast, hot, humidity-nya high, windy-nya false, yes dan seterusnya. Nah, nanti Bapak Sekalian, begitu saya olah pakai decision tree, dia keluar tree-nya. Oh, saya tahu bahwa kalau overcast, kalau outlook-nya overcast pasti dia yes. Jadi yang paling berpengaruh outlook. Angin nomor 2, kelembapan nomor 2. Outlook-nya overcast pasti main, gitu ya. Ini nanti kelihatan di sini. Jadi bisa rekomen orang main golf. Kontak lens, kapan saya rekomendasikan untuk nggak pakai, kapan soft, kapan yang hard, gitu ya. Dilihat dari umur, gitu ya. Spectacle prescription, ini atribut-atributnya. Ini nanti kita lihat di sana. Nah, nanti keluar polanya seperti ini. Nih, Bapak Sekalian. Bisa dipakai untuk apa saja, banyak. Klasifikasi termasuk algoritma yang paling banyak nanti Bapak Sekalian kalau dalam dunia data mining gitu ya. Bisa dipakai untuk sentimen analisis klasifikasi ini. Meskipun kebanyakan text mining ini nanti arahnya, bukan data yang terstruktur gitu ya. Keangkrutan perusahaan gitu kan. Klasifikasi bangkrut dan tidak soalnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Bapak Sekalian, kita tadi sudah belajar 3 ya. Contoh-contoh algoritmanya kayak gini, nggak usah dihafal, nanti kalau kita main tools kita akan hafal sendiri Bapak Sekalian. Estimasi itu orang biasanya pakai linear regresi, neural network, deep learning, SVM, GLM dan seterusnya gitu ya. Estimasi dan forecast sama Bapak Sekalian. Algoritma yang dipakai sama. Kalau klasifikasi decision tree seriesnya ada CART, ID tree, C4.5 ini family-nya decision tree semua. Naive Bayes, K-nearest neighbor, linear discriminant analysis, ini ngolah data yang kelasnya nominal. Atributnya boleh nominal, boleh numerik. Nanti ada clustering, nanti setelah ini. Clustering itu contohnya K-means, K-medoid, SOM, fuzzy C-means, dan seterusnya. Asosiasi, FP growth, priori algorithm, kita bisa juga yang model pengaruh, koefisien korelasi, dan seterusnya. 1, 2, 3 kita pakai label tadi, makanya disebut supervised learning. Tapi kalau 4, Bos, kan nggak ada label, clustering itu nggak ada label. Nah, clustering itu contohnya kayak gini. Data bunga iris tadi saya ilangin labelnya, jadi nggak ada label. Tapi saya tahu bunga iris itu klasternya 3. Nah, atau saya belum tahu, bisa aja nanti kita cari klaster berapa yang paling pas gitu juga oke ya, Bos. Mencari klaster bisa nih, mencari jumlah kelompoknya bisa gitu ya. Nah, dataset tanpa label kayak gini, saya pakai algoritma clustering, misalkan K-means, nanti dia langsung terpecah sendiri jadi 3 datanya, nanti Bapak sekalian, ikut cluster yang merah, cluster yang hijau, atau cluster yang biru, gitu ya. Jadi pakai K-means, tanpa label. Clustering jenis pelanggan, nggak ada labelnya, bisa pakai clustering. Clustering sentimen warga kalau di text mining, bisa. Gitu ya. Tingkat kemiskinan,
Ini clustering juga. Jadi sekali lagi, estimasi, forecasting, klasifikasi pakai label, tapi kalau clustering nggak pakai label, gitu ya. Pakai label disebut supervised learning, nggak pakai label unsupervised learning. Nah, yang kelima, pola kelima. Ini nggak ada urusan ada label atau enggak. Aturan asosiasi itu hubungan antar atribut. Apakah gula ini berhubungan erat dengan kopi, berhubungan erat dengan aqua, berhubungan erat dengan popok, gitu sebenarnya konsep berpikirnya. Jadi bukan kelasnya mana, bukan, gitu ya. Aturan asosiasi itu gula seberapa erat dengan kopi, seberapa erat dengan aqua, seberapa erat dengan popok, dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau kita pakai kayak gini, ini contoh nih Bapak sekalian. Transaksi di Indomaret misalkan gitu ya, gulanya beli 1, kopinya beli 1. Nih, ini khas nih, transaksinya ABG nih. Beli gula, beli kopi, beli sabun, beli sampo, nih nggak beli boneka, nggak beli celana gitu ya. Tapi ketika transaksi 2, ini orang laki-laki yang sudah mulai menikah, ya beli kopi tapi lupa beli gula karena dititipin beli popok, spray, nih lihat nih sudah mulai kehilangan jati dirinya ini laki-laki ini. Dewasa anaknya 1, nah mulai hilang semua, nggak beli gula, nggak beli kopi gitu kan, beli popok, beli spray. Nah jadi pattern atau pola pembelian ini kelihatan gitu ya. Kalau saya olah pakai FP Growth, nanti keluar seperti ini. Oh ternyata orang beli aqua kemudian beli sabun, tingkat confidence-nya 0,8. Itu berarti hampir, confidence itu kayak akurasi. Kan. Jadi biasanya setelah beli aqua, beli sabun, itu 0,8. Kalau 1 pasti, beli celana, beli sabun, 1 di data tadi berarti pasti beli. Boneka beli sabun, confidence 1 berarti pasti. Gitu ya. Nih. Sekali lagi, ini dipakai untuk apa? Atau sebenarnya dipakai untuk menganalisis transaksi, kemudian kita bisa menentukan. Hitungan sederhana untuk aturan asosiasi itu, misalkan, hari Kamis malam 1.000 pelanggan telah melakukan belanja di supermarket ABC, di mana 200 orang membeli sabun mandi, dari 200 yang beli sabun mandi, 50 orangnya beli Fanta. Gitu kan? Kalau kita lihat association rules-nya gampang. If sabun then Fanta itu berarti ada 2 konsep variabel namanya support sama confidence gitu ya, parameternya. Support itu coverage, confidence itu akurasi gitu kan. Jadi sabun ke Fanta confidence-nya 25% gitu ya, akurasinya 25% gitu kan. Nih, contoh sederhananya. Jadi kita pakai di Amazon, orang yang membeli buku ini juga membeli buku ini loh, itu diurutin pakai aturan asosiasi 0,9, 0,8, 0,7 confidence-nya dan seterusnya. Nah, ada satu lagi gaya, masih masuk di asosiasi loh sekarang. Tapi bukan nominal. Kalau ini kan nominal ini, beli dan tidak ya. Ini binominal namanya. Ini nominal. Tapi ini numerik. Nih, jadi asosiasi itu datanya boleh nominal, binominal, boleh juga numerik, gitu ya. Contoh, ada perusahaan atau marketing perusahaan minyak, gitu ya, minyak pemanas untuk di rumah. Jadi kalau tinggal di 4 musim kayak saya dulu di Jepang, saya pakai pemanas yang kita isi dengan minyak yang saya beli dari SPBU, gitu sebenarnya. Tapi minyaknya bukan minyak untuk mobil, bukan, tapi dia spesifik khusus gitu ya. Nah, si marketing ini ngumpulkan data. Ternyata pembelian minyak ini, gitu ya, orang yang beli minyak 20 liter per bulan itu rumahnya ketebalan insulasinya berapa gitu, disuruh ngisi sama dia. Temperatur di udara di sekitarnya berapa, nih heating oil itu jumlah konsumsi minyaknya. Jumlah penghuni rumahnya berapa Pak? Ditanya. Rata-rata umur di sini berapa? Ukuran rumahnya berapa meter persegi? Nih. Nanti data itu semuanya dikumpulkan Bapak Ibu, gitu ya. Datanya seperti ini, lihat nih ya. Rumah pertama, insulasinya tebalnya 6, temperaturnya 74 Fahrenheit ini ya. Heating oilnya jadi konsumsi minyaknya 132, jumlah penghuninya 4, rata-rata umur 23 dan seterusnya. Nanti ini data kayak gini itu kita bisa buat asosiasi, tapi pakai matriks korelasi, biasanya ngukurnya pakai koefisien korelasi, COR gitu ya, atau macam-macam lah. Nanti ketahuan, oh ternyata heating oil yang ada di sini, konsumsi minyak itu sangat tergantung ke rata-rata umur. Nih, jadi semakin tua orang, semakin butuh minyak banyak. Hubungannya plus. Hubungannya negatif, temperatur. Itu bukan berarti nggak ada hubungan. Bukan, hubungannya erat juga, tapi negatif. Maksudnya gimana? Konsumsi minyaknya semakin tinggi, kalau temperaturnya semakin rendah. Gitu ya. Tapi kalau tadi, average umurnya semakin tinggi, konsumsi minyaknya semakin tinggi. Gitu ya. Insulasinya juga semakin tebal, semakin butuh minyak. Gitu ya. Ini kalau kita lihat di sini. Ini masih aturan asosiasi. Jadi, kalau kita riset di teman-teman non-komputer biasanya ekonomi, sosial, gitu, politik bahkan gitu ya. Pengaruh 4
variabel terhadap konsumsi minyak. Nah, itu nanti cukup pakai, kalau di Rapid Miner cukup pakai satu operator namanya matriks korelasi aja, dihitung koefisien korelasinya, nanti langsung keluar seperti ini. Saya bisa tahu, oh ternyata jumlah penghuni rumah ke konsumsi minyak 0,381, rata-rata umur ke konsumsi minyak 0,848, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi judulnya nanti, korelasi jumlah penghuni rumah, rata-rata umur, ketebalan, insulasi, temperatur terhadap konsumsi minyak. Gitu ya. Nah, Bapak sekalian, apakah sebenarnya kita itu sudah tahu, marketingnya itu sudah tahu bahwa kalau penghuni rumahnya itu banyak, ya makin butuh minyak. Kalau umurnya semakin tua, semakin butuh minyak. Gitu ya. Kalau temperatur sudah tahu, sudah punya insting, tapi nggak ada alat untuk menjustifikasi. Nah, data mining itu alat menjustifikasi. Itu hukum ke-6 data mining. Nanti ada 9 hukum yang dibuat oleh Tom Habasa. Hukum ke-6-nya, data mining itu memperkuat perception di bisnis domain. Jadi dengan data mining, yang tadinya kredit analis itu ngomongnya agak nggak enak ke bosnya bahwa ini dari gedung apa, ini sebaiknya kita tolak aja gitu ya. Oh itu subjektif. Nah kalau sekarang muncul di tree kita, ini loh Pak hasil dari data mining kita benar Pak, gedung A ini memang banyak yang macet. Nah, jadi data mining itu memperkuat perception in the business domain, hukum ke-6. Jadi kalau tadi kita rangkumkan data mining algoritmanya, Bapak sekalian, yang pakai kelas supervised learning, yang nggak pakai kelas unsupervised learning, estimasi, forecasting, klasifikasi supervised masuk di sini. Tapi kalau clustering masuk di unsupervised gitu ya, yang nggak ada hubungannya dengan supervised association gitu ya. Nanti ada data yang sifatnya sebagian ada labelnya, sebagian enggak, kita pakai semi supervised gitu kan. Jadi sekali lagi kalau supervised ada labelnya, ada yang mensupervisi, ada gurunya istilahnya gitu ya. Jadi ada kelasnya. Unsupervised nggak punya kelas, nih tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Semi supervised ada data yang sebagian punya kelas, sebagian enggak. Gimana caranya? Yang punya kelas saya klasifikasi, yang nggak punya saya cluster. Nanti ada spesifik metode untuk semi supervised. Nah, sekarang agak terang benderang ya, saya ulang lagi. Jadi estimasi itu kayak linear regresi, neural network itu bentuknya estimasi atau forecast. Tapi kalau klasifikasi, Bayesian tree, Naive Bayes, K-nearest neighbor, sekali lagi nggak usah dihafal. Nanti kalau sudah biasa pakai toolsnya, udah biasa gitu. Oke, pola tadi bentuknya bisa macam-macam, nggak ada masalah gitu ya. Jadi nanti kalau 5 peran utama data mining, estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering, asosiasi. Bedanya estimasi sama forecast, oh sama-sama atributnya numerik, kelasnya numerik, tapi forecast punya atribut time series gitu ya. Bedanya forecasting sama klasifikasi, forecasting itu atributnya numerik, kelasnya numerik, ada time seriesnya. Kalau klasifikasi, kelasnya nominal, atributnya boleh nominal, boleh numerik. Tahapan proses utama data mining, data saya olah pakai algoritma, lahir pengetahuan gitu ya. Ini poin terakhir yang kita bahas sebelum kita masuk diskusi, Pak. Jadi kalau orang industri menggunakan revolusi industri, orang data mining menggunakan tulisan Jim Gray, Pak, Evolution of Science gitu ya. Jadi dulu itu Bapak sekalian 1600, sebelum 1600 itu sains itu empirical science. Kalau nggak ada wujudnya, nggak bisa kita sebut science gitu ya. Astronomi, melihat bintang, ya ada wujudnya gitu ya. Kalau nggak ada bahkan bisa dihukum Bapak sekalian gitu ya. Bumi itu yang berputar ke matahari loh, bukan kebalikannya. Oh bisa dihukum kita gitu ya. Nih misalkan. Nggak ada empirical science-nya, sulit nunjukannya gitu ya. Jadi harus kasat mata. Komputer era pertama kali dibuat oleh Charles Babbage, kan. Eranya sekitar 1600, 1700 itu Charles Babbage terpaksa buat mesin hitung pakai kayu gitu ya. Karena apa? Kalau dia cerita aja, ini ada loh komputer, orang apa ini halusinasi gitu ya. Nah, 1600 sampai 1950 theoretical science tetap disebut science, nggak harus ada wujudnya, tapi bisa dibuktikan secara matematik gitu ya. Makanya Einstein bisa ngomong, suatu saat ada bapak pamit ke anaknya, saya akan pergi ke luar angkasa pakai kecepatan cahaya pesawat terbangnya gitu ya. Saya hanya akan pergi 1 bulan ya. Ternyata 1 bulan kemudian balik, anaknya sudah meninggal, sudah dikubur karena di bumi 100 tahun misalkan gitu ya. Bapaknya tadi pergi nyenggol black hole 2 kali, hilang 100 tahun misalkan. Nah, nanti Pak Wislam bisa lihat film Interstellar gitu ya. Bayangkan itu diomongin Einstein tahun 1920-an Pak Wislam, di saat Wright bersaudara lagi buat pesawat terbang pelan-pelan gitu ya. Si Einstein sudah ngomong suatu saat akan ada pesawat kecepatan cahaya gitu ya. Tapi dia buktikan secara matematis. Eddington yang membuktikan teori relativitas ini, dan itu mulai kelihatan itu setelah 4 tahun kemudian. Tabrakan antar black hole itu baru bisa ketahuan eksperimennya 2016 kalau nggak salah nih. Tapi tetap disebut sains. Meskipun ada juga kalau di film Geniusnya Einstein tetap disebut beberapa ini halusinasi nih gitu ya. Tapi secara evolusi sains ya masuk theoretical science gitu.
Nah, 1990, computational science. Alan Turing penemuan bisa buat komputer, gitu ya, semuanya di komputasi. Buatkan aplikasi, komputasi, itu era computational science, gitu ya. Semua penghitungan, fuzzy logic, neural network, super vector machine, decision tree, lahirnya di era computational science. 1990, WWW mulai dibuat oleh Tim Berners-Lee, WWW1 bergerak ke WWW2, setiap orang bisa ngisi data, datanya banyak. Nah, 1990 eranya data science, gitu ya, istilahnya. Makanya sekarang orang komputer sakit hati karena apa? Programmer belajarnya sengsara, kerjanya siang dan malam, gaji 5 juta, gitu ya. Tiba-tiba di JobsDB ngomong data science, gaji 30 juta, gitu ya. Karena Bapak sekalian, data science lebih dibutuhkan bahkan daripada orang buat aplikasi, gitu ya. Nih, nanti kalau lihat JobsDB, data scientist, seperti itu dengan tawaran gaji yang lebih gede. Gitu ya. Ini tadi sudah saya ceritakan revolusi. Nah, dipakai untuk apa data mining? Kalau lihat dari beberapa data, consumer analytics, perbankan, healthcare, retail, fraud detection, ada banyak seperti itu. Gitu ya. Bisa untuk deteksi, eksplorasi minyak, ini minyak atau batu nih, dan seterusnya. Ada banyak, nanti bisa dilihat. Ini statistik dipakai di bidang apa, agriculture atau energi dan seterusnya. Oke, Bapak sekalian. Nah, ini konsep yang tadi. Teknologi, ada metodenya, knowledge-nya keluar, terus dipakai untuk bisnis. Gitu ya. Dipakai untuk bisnis untuk apa? Ya, supaya customer saya bisa saya jaga, misalkan gitu ya. Terus kemudian dan seterusnya lah. Gitu ya. Jadi Bapak sekalian, kenapa tadi saya berani nyebut bahwa data mining itu bukan hanya orang komputer lagi, karena ada hukum pertama data mining. Bisnis objektif the origin of every data mining solution. Jadi ketika saya main-main data mining, itu harus ada tujuan bisnisnya. Ini mau dipakai untuk apa, gitu ya? Mau dipakai untuk apa ini sebenarnya? Gitu. Nanti hukum kedua, nah yang ngerti bisnis objektif itu biasanya teman-teman yang di bisnis domainnya, gitu. Ini saya pakai untuk apa, gitu ya? Jadi misalkan saya pakai untuk kredit analis supaya saya bisa tahu mana yang layak, mana yang enggak, gitu kan? Itu lebih ngerti kredit analis daripada computer scientist. Gitu ya. Yang kedua, data mining proses itu nanti pakai CRISP DM, nanti akan belajar di hari Minggu kita. Business understanding, data preparation, modeling, evaluation, deployment. Nah, setiap proses di 6 proses itu butuh business knowledge, gitu kan. Makanya hukum kedua, business knowledge is central to every step of data mining process, gitu ya. Business understanding butuh business knowledge. Data understanding, memahami datanya butuh business knowledge, gitu ya. Membersihin data butuh business knowledge. Saya bisa tahu data ini sudah bersih atau enggak. Misalkan berat badan, ada yang isi minus, ada yang isi 700, padahal nggak mungkin 700 kg berat badan orang. Nah, apakah orang komputer paham? Ya kebetulan urusan common sense, tapi kalau yang urusan spesifik dia bisa nggak paham gitu ya. Kolesterol, ada yang isi 800, orang komputernya ini harus saya batasi berapa, dia nggak ngerti. Makanya business knowledge is central to every step of data mining process. Gitu ya. Sektor apa saja ini sudah banyak sekarang gitu ya, dipakai untuk product recommendation, money laundering detection dan seterusnya gitu ya. Product recommendation tadi sudah, bisa dipakai untuk fault prediction nih, riset saya pakai data mining untuk memprediksi di mana bug software itu akan muncul. Untuk sentiment analysis, fraud tadi sudah, load estimation untuk transportasi, untuk predik kira-kira Jakarta akan mampet berapa tahun lagi, pakai data mining bisa gitu ya. Hukum bisa dipakai untuk ngurusi analisis paten gitu ya. Politik, election prediction yang tadi saya sebut. Medical diagnosis banyak gitu ya. Penyakit jantung, kanker payudara gitu ya, dan seterusnya. Nanti dataset UC ada di sana. Nah, nanti kalau lihat di sini ya, penentuan kelayakan kredit pemilihan rumah di bank, berarti layak dan tidak layak, klasifikasi maksudnya. Pasokan listrik PLN, kalau pasokannya numerik berarti estimasi. Nggak punya label, clustering. Clustering itu numerik ya, tadi saya kelupaan nyebut. Clustering itu harus numerik. Profil tersangka koruptor gitu ya. Koruptor atau bukan, klasifikasi. Harga saham, forecast, pasti ada time series. Analisis pola belanja pelanggan, asosiasi. Misalkan minyak mentah dan gas berarti klasifikasi, gitu kan. Pelanggan loyal dan tidak, klasifikasi. Deteksi pencucian uang dan bukan, klasifikasi. Intrusion detection, klasifikasi, gitu kan. Kalau kita lihat society-nya juga mulai ramenya era 1990, bener Jim Gray, era 1990 itu mulai rame data science bermunculan. Nah, conference jurnalnya juga. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kalimat saya yang menyebalkan, Bapak Ibu sekalian, ini bawaan lahir ini menyebalkan memang kayak gini gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.